Hai semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang latihan soal dari laju reaksi. Mari kita mulai. Soal nomor 1, di antara pernyataan berikut yang tidak benar tentang faktor laju reaksi adalah faktor laju reaksi itu ada beberapa. Yang pertama, ada luas permukaan. Yang kedua, ada konsentrasi. Yang ketiga, ada suhu. Yang keempat, ada tekanan atau volume. Yang kelima, ada katalisator. Nah, jawaban yang A, katalisator memperbesar laju reaksi, ini benar. Pertanyaannya adalah yang tidak benar. Yang B, dalam jumlah mol yang sama, makin besar volume suatu reaksi, makin cepat reaksi berlangsung. Oke, dalam suatu tekanan yang besar, itu maksudnya volumenya semakin kecil. Nah, kalau volume semakin kecil, tekanan besar, maka konsentrasi itu cenderung semakin besar. Jadi konsentrasi dan tekanan berbanding lurus. Nah, jadi kalau tekanannya besar, maka lajunya besar. Nah, di sini dikatakan bahwa makin besar volume, maka makin cepat reaksi berlangsung. Makin cepat reaksi artinya lajunya besar. Lajunya besar. Nah, padahal di sini tadi faktor tekanan besar, maka volume kecil. Itu lajunya yang besar. Jadi yang B adalah salah. C, makin besar energi kinetik suatu reaksi, makin cepat reaksinya terjadi, ini benar. Karena energi kinetik semakin besar, artinya suhunya meningkat ya. Katalisator tidak merubah entalpi reaksi. Nah, ini juga benar. Kenapa? Karena kalau kita lihat di grafik, misalnya grafik yang seperti ini, misalnya untuk reaksi eksoterm ya, ini reaktan, ini produk. Nah, delta H-nya itu adalah dari reaktan, dari produk ke reaktan ya. Jadi ini adalah delta H-nya. Nah, yang dikatakan katalis itu menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi itu adalah jarak dari energi reaktan ke puncak ini ya. Ini energi aktivasi namanya. Jadi nanti kalau dengan penambahan katalis yang turun itu adalah energi aktivasinya. Jadi ini adalah energi aktivasi yang hitam ini, puncaknya jadi turun ya. Ini energi aktivasi EA1, energi aktivasi dengan katalis. Jadi dia tidak merubah nilai energi produk ke reaktan. Karena delta H itu kan nilai dari entalpi produk dikurang entalpi reaktan. Jadi memang katalisator tidak merubah entalpi reaksi, tetapi hanya mengubah energi aktivasi dengan cara menurunkannya. Makin besar konsentrasi reaksi, makin besar frekuensi tumbukan, ini benar. Jadi nomor 1 jawabannya adalah B. Nomor 2, perhatikan persamaan reaksi berikut. Zn tambah 2SO4 menjadi ZnSO4 tambah H2. Data percobaan menunjukkan bahwa 2 gram serbuk seng lebih cepat habis bereaksi dengan 500 mili H2SO4 2 molar daripada 2 gram butiran dengan 500 mili H2SO4 1 molar. Perbedaan laju tersebut disebabkan oleh, Nah, perbedaan ukuran berarti berbeda dalam hal luas permukaan ya. Luas permukaan itu LP saya singkat. Jadi kita lihat serbuk dan butiran dalam segi ukuran itu berbeda teman-teman. Jadi ukuran yang kecil itu serbuk. Nah, kalau ukurannya kecil ya, maka luas permukaannya itu makin besar. Jadi luas permukaan besar ini lajunya yang besar. Jadi faktor yang mempengaruhi adalah yang pertama luas permukaan ya. Kemudian kita lihat konsentrasi H2SO4 yang dipakai. Yang pertama 2 molar, yang kedua 1 molar. Berarti ini juga dipengaruhi oleh faktor konsentrasi ya. Konsentrasi atau molaritas. Nah, di mana kalau molaritasnya makin besar, maka energi kinetiknya meningkat ya. Energi kinetiknya meningkat sehingga membuat lajunya makin besar. Jadi ada 2 faktor yang mempengaruhi laju reaksi di sini. Yaitu yang pertama adalah luas permukaan dan konsentrasi H2SO4. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah E. Nomor 3, reaksi manakah di bawah ini yang berlangsung dengan laju paling cepat jika massa CaCO3 yang digunakan banyaknya sama?
Nah, laju paling cepat berarti yang pertama dari faktor laju luas permukaan. Luas permukaannya itu harus besar. Tadi sudah saya jelaskan di nomor 2, kalau luas permukaan besar berarti ukuran partikelnya itu kecil. Oke, kemudian konsentrasinya besar, gitu ya. Nah, di sini kan yang dipakai hanya 2 faktor, ukuran atau luas permukaan dan konsentrasi. Maka kita perhatikan, luas permukaannya besar berarti ukuran partikel paling kecil. Maka yang paling kecil adalah serbuk ya, berarti butiran permukaan itu kan ukurannya besar. Oke. Selanjutnya kita perhatikan konsentrasi besar, baru ini kedua-duanya lajunya besar kan? Nah, berarti kita pilih konsentrasi yang paling besar, berarti 0,03 M. Jadi nomor 3 jawabannya adalah A. Nomor 4, perhatikan grafik dan pernyataan yang ditimbulkan dari grafik di bawah ini. Oke, jadi ini adalah grafik dari suatu reaksi. Nah, di sini reaktan ya, teman-teman. Jadi ini reaktannya, garis putus-putus ini energi reaktannya, ini energi produknya. Nah, pertama-tama kita cari delta H dulu ya. Delta H itu kan H produk dikurang H reaktan. Nah, kalau dari sini kan kita bisa lihat produk itu kan berarti yang sebelah kanan ya. Akhirnya, reaktan itu awalnya. Nah, produknya kan di sini ini angka 20 ya. Jadi ini harusnya sejajar di sini 20. Jadi produknya 20 dikurang reaktannya di sini 40. Jadi delta H-nya minus 20. Nah, kalau minus 20 berarti kalau delta H-nya negatif berarti delta H-nya ini reaksinya adalah eksoterm, teman-teman. Nah, kalau reaksinya eksoterm berarti terjadi aliran kalor dari mengalir dari sistem ke lingkungan. Ya, kalau dia eksoterm. Nah, kalau endoterm berarti sebaliknya. Oke. Kemudian kita akan melihat energi aktivasi. Nah, energi aktivasi tadi itu jarak dari reaktan ke puncak ya, ke gundukan paling atas. Berarti ini ke sini. Ini adalah energi aktivasi yang tanpa katalis ya, energi aktivasi tanpa katalis. Jadi yang paling tinggi itu adalah energi aktivasi tanpa katalis. Nah, di sini ada gundukan kecil ya. Nah, berarti gundukan kecil itu dari sini ke sini lah ya anggapannya. Nah, yang ini adalah yang ini energi aktivasi dengan katalis. Kenapa? Karena katalis itu menurunkan puncaknya itu atau menurunkan energi aktivasi. Oke, jadi kita cek satu-satu saja. Yang pertama, delta H katanya di sini bertanda positif, maka salah ya, karena di sini dia negatif. Harga LEA tanpa katalis katanya 30. Kalau kita lihat, harga EA tanpa katalis sama dengan, berarti dari reaktan ke puncak ini berarti dari 40 ke 70. Berapa itu nilainya? Nilainya adalah 30 ya. Oke. Berarti ini benar, harga EA tanpa katalis. Oke. Kemudian harga EA dengan adanya katalis. Maka dengan adanya katalis artinya puncak kedua yang terkecil. Ya, puncak paling yang kecil ini yang di dalam. Itu dengan katalis. Maka 40 ke 55 ini kan angkanya ya. Jadi harusnya dia 15 saja. Di sini dibuat 70, maka salah. Nomor 4, terjadi aliran kalor dari lingkungan ke sistem. Nah kan delta H-nya bertanda negatif kan eksoterm. Maka kalor itu mengalir dari sistem ke lingkungan. Jadi di sini dikatakan dari lingkungan ke sistem ini salah. Karena ini definisi dari endoterm. Padahal reaksi yang kita peroleh ini adalah eksoterm. Kemudian nomor 5, reaksi menyebabkan kenaikan suhu. Oke. Pada reaksi eksoterm ditandai dengan suhu naik ya. Suhu naik. Kalau suhu naik berarti dia eksoterm, suhu sistem. Oke, jadi ini benar. Kemudian merupakan reaksi eksoterm di mana entalpi produk lebih kecil dari entalpi reaktan. Nah, entalpi itu H ya. H produk lebih kecil dari H reaktan. Benar ya? 20 lebih kecil dari 40, maka dia minus. Maka jawabannya adalah 256. C. Nomor 5, pernyataan berikut yang menyatakan bertambahnya laju reaksi ketika suhu reaksi diperbesar adalah, oke, jadi kalau suhu reaksi diperbesar, berarti energi kinetiknya itu meningkat. Nah, akibat meningkatnya energi kinetik, maka lajunya akan semakin besar. Jadi pengaruh suhu itu meningkatkan energi kinetik.
Maka jawabannya adalah D. Nomor 6. Diketahui berbagai pernyataan mengenai peran katalis dalam proses reaksi sebagai berikut. Mengubah mekanisme dan hasil reaksi. Nah, suatu katalis misalnya A menjadi B dengan katalis C, ya, misalnya ya, maka dia tidak mengubah hasil reaksi. Jadi misalnya A menjadi B, ya, itu misalnya ini 3 jam lah reaksinya misalnya. Sedangkan ini misalnya hanya 5 menit. Karena kenapa? Karena dia pakai katalis C. Nah, hasilnya kan sama-sama B kan. Jadi si C ini misalnya adalah katalis. Jadi dengan adanya katalis, ini reaksi 1 tanpa katalis, yang reaksi 2 dengan katalis. Dengan adanya katalis, maka hasilnya tetap B ya. Jadi tidak mengubah produk. Nah, di sini dikatakan mengubah mekanisme dan hasil. Jadi hasilnya itu tidak diubah, tetap B. Cuma lebih cepat aja reaksinya terjadi. Jadi ini kurang tepat ya. Yang nomor 2, tidak ikut bereaksi dalam proses. Nah, ini juga salah karena yang namanya katalis itu ikut bereaksi tapi tidak bersifat kekal. Tidak bersifat kekal artinya ikut bereaksi dalam proses. Ikut bereaksi dalam proses reaksi. Tapi dia tidak kekal, artinya dihasilkan kembali nanti setelah reaksi selesai. Nomor 3, ikut bereaksi tetapi dapat diperoleh kembali pada reaksi. Nah, ini tadi yang barusan saya jelaskan. Jadi yang nomor 3 benar. Nomor 4, ikut bereaksi dan tidak diperoleh. Nah, ini salah karena dikatakan tidak diperoleh. Harusnya diperoleh. Nomor 5, katalis itu fungsinya adalah menurunkan energi aktivasi atau EA, ya, benar. Jadi yang benar adalah 3 dan 5, maka jawabannya adalah B. Nomor 7, perhatikan bagan reaksi 4 gram kualam CaCO3 dengan larutan HCl pada masing-masing wadah berikut. Laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh suhu terdapat pada gambar nomor. Berarti kita memperhatikan kalau hanya dipengaruhi oleh suhu artinya hanya suhunya yang berbeda. Ya, hanya suhunya yang berbeda. Faktor yang lain, misalnya luas permukaan itu kan ukurannya sama. Terus apalagi? Konsentrasi ya, molaritasnya juga sama. Nah, jadi kalau dikatakan hanya dipengaruhi suhu berarti suhunya beda tapi luas permukaan atau ukurannya sama, molaritasnya sama. Maka kita perhatikan. Kuncinya adalah ya, 4 terhadap 5. Kenapa? Karena di sini suhunya beda kan, teman-teman. Terus konsentrasinya sama. Luas permukaannya sama, karena ukuran dari partikelnya sama kan, ini kan, ukurannya sama. Oke, kalau misalnya kita ditanya nih, nomor 2 terhadap 3 misalnya. 2 terhadap 3 itu faktor yang mempengaruhi apa saja. Maka kita lihat faktor yang beda apa. 2 sama 3 itu suhunya itu sama kan. Berarti bisa kita katakan suhu itu tidak sebagai faktor yang mempengaruhi laju reaksi 2 terhadap 3. Karena suhunya sama kebetulan. Nah, konsentrasinya kan beda. Maka bisa kita katakan 2 terhadap 3 dipengaruhi oleh konsentrasi. Kemudian coba kita lihat ukuran partikelnya ini kayak butiran, sedangkan ini kepingan gitu ya. Jadi ini kan dari ukurannya berbeda. Kalau ukurannya berbeda berarti luas permukaannya berbeda. Jadi 2 terhadap 3 itu dipengaruhi oleh 2 faktor sekaligus. Yang pertama tadi konsentrasinya beda, berarti dipengaruhi oleh konsentrasi. Ini ukurannya beda, berarti dipengaruhi oleh luas permukaan. Nomor 8, tiap kenaikan 10 derajat Celcius laju reaksi suatu zat akan naik 2 kali semula. Jika pada suhu 30 derajat Celcius, reaksi tersebut berlangsung selama 4 menit. Maka pada suhu 10 derajat Celcius dan 70 derajat Celcius, reaksi tersebut berlangsung berturut-turut selama, jadi ini bisa pakai persamaan, bisa pakai deret ya, nomor 8. Nah, kalau kita pakai persamaan, maka rumus yang kita gunakan adalah V2 sama dengan V1, ya, N kali T2 kurang T1 dibagi delta T. Nah, ini pangkat ya, N pangkat. Nah, di sini kan tidak dikasih tahu laju, tapi waktu. Nah, ingat bahwa V itu laju adalah 1/T. Maka karena laju itu 1/T, jadi di sini bisa kita buat 1/T2 sama dengan 1/T1 kali N pangkat T2 kurang T1
delta T. Nah, ini rumusnya ya. Karena laju itu adalah seperti. Jadi karena di sini tak ada laju, maka kita buat seperti. Oke, lanjut. Tapi bisa juga kita ngerjakannya pakai deret. Pakai deret, maka pakai logika. Nah, terserah kalian mau milih yang mana. Oke, pertanyaannya kan pada suhu 10 dan pada suhu 70. Reaksinya berturut-turut selama berapa waktu, kan gitu. Oke, saya jelaskan dulu yang pakai rumus ya, teman-teman. Kan di sini ada dikasih tahu pada suhu 10 dan pada suhu 70. Nah, berarti kita jawab dulu pada suhu 10. Pada suhu 10 derajat Celcius ya. Nah, pada suhu 10 derajat Celcius berarti apa saja sih yang diketahui? Kita lihat dulu yang diketahui apa saja ya. Yang diketahui berarti di sini setiap kenaikan. Nah, setiap kenaikan itu adalah delta T. Delta T-nya 10 ya, 10 derajat Celcius. Zat akan naik 2 kali semula. Berarti kenaikan dari lajunya itu N. Kelipatan lajunya itu N. Di sini dikatakan 2 kali semula, berarti N-nya 2. Nah, kalau dikatakan 3 kali semula, N-nya 3, gitu, dan seterusnya. Jika pada suhu 30, berarti ini adalah T1 ya, teman-teman. T1 sama dengan 30. Nah, berlangsung selama 4 menit. Nah, T1 berarti ini karena kan yang dikasih tahu waktu bukan laju. Maka ini T1, waktu pada pertama. Ini 4 menit. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah pada suhu 10 berapa? Nah, berarti pada suhu 10, T2-nya 10 di sini kan gitu. T2-nya 10. Oke, kita masukkan rumus yang ini dong. Karena yang dikasih tahu adalah T, waktunya, bukan laju. Nah, kalau laju kita masukkan yang atas. Oke, langsung kita masukkan. 1 per T2, berarti yang ditanya itu adalah waktu pada T2 ini kan, berarti T2-nya berapa? Kan ini yang ditanya. Nah, 1 per T2 sama dengan 1 per T1-nya udah ada 4 menit, teman-teman. 4 menit kali, N-nya tadi 2 ya, 2, kemudian T2 itu berarti 10 ya, 10 kurang 30 per delta T-nya 10. Oke. Maka dari sini kita bisa olah angkanya. 1 per T2 sama dengan 1 per 4 menit. Ya. Dikali. Ini berarti 10 kurang 30 itu min 20. Min 20 bagi 10 min 2. Berarti 2 pangkat min 2. Ya. Kalau 2 pangkat min 2 itu sama dengan, ini kan berarti menjadi 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2 itu sama dengan setengah pangkat 2 ya guys. Oke, ini fungsi aljabar ya, harus tahu. Berarti saya bisa buatkan di sini setengah pangkat 2. Nah, di sini berarti bisa kita olah angkanya T2 ya. Langsung aja hasilnya saya buat. T2 sama dengan 16 menit. Oke, ketemu ya. 1/2 itu kan 1/4. 1/4 kali 1/4 berarti 1/16. Berarti T2-nya nanti 16 menit. Berarti kita ketemu waktu pada suhu 10 itu 16 menit. Nah, sekarang kita cari pada suhu 70 derajat Celcius. Nah, berarti pada suhu 70 derajat Celcius, maka T2-nya ya 70 dong. Bukan yang 10, ya kan? Nah, jadi yang ditanya T2 pada suhu ini berapa? Waktu pada suhu 70. Maka sama, kita masukkan juga rumus yang ini, teman-teman. Maka ini 1 per T2 sama dengan 1 per 4 menit kali 2. Oke. Nah, jadi di sini beda kan dia T2-nya. T2-nya di sini jadi 70. 70 dikurang 30 dibagi 10. Ini pangkat, guys. Nah, maka ini menjadi berapa? Ini kan menjadi 1/4 menit. Ya kan? Dikali 70 kali 70 dikurang 30 itu 40. 40 dikurang 70 dikurang 30 itu 40. 40 dibagi 10 itu berarti 4 ya. 70 dikurang 30 itu 40. 40 dibagi 10 itu 4. Maka ini 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu sama dengan 1 per T2 sama dengan
16 ya. 16/4. Maka dari sini ketemu T2-nya sama dengan 1/4 menit ya. Ketemu. Jadi jawabannya adalah C ya. Jadi pada suhu segini 16 menit, pada suhu segini 1/4 menit. Nah, itu kalau dia pakai rumus. Sekarang coba kita buat pakai deret. Nah, kalau pakai deret maka kita buat suhu awalnya adalah T1 ya. Suhu awalnya kita buat T1, maka kita buat 30 di sini. Oke. Kemudian di sini dikatakan tiap kenaikan 10. Tiap kenaikan 10 berarti kelipatan dari 30 ini 10. Berarti 10, 30 ke naik 10 berarti 40, 50, 60, 70, dan seterusnya. Berarti sebelum 30 ini 20, 10. Nah, ini kan suhunya ya, T derajatnya. T1 ya. Oke. Nah, di sini tadi waktunya 4 menit. Nah, setiap kenaikan 10, lajunya naik 2 kali semula. Berarti setiap naik ini, dia lajunya 2 kali. Lajunya 2 kali. Jadi setiap deretnya ini, setiap kelipatan 10, lajunya 2 kali. Nah, kalau misalnya pada suhu 30 dia 4 menit, supaya dia lebih cepat 2 kali, setiap kenaikan 10, maka di sini kalau 2 kalinya lebih cepat 2 menit dong. Maka di sini 2 kali lebih cepatnya dari 2 menit, 1 menit dong. Maka di sini 2 kali lebih cepatnya dari 1 menit, setengah menit dong. 2 kali lebih cepatnya dari setengah menit, 1/4 menit. Berarti dari 70 kita udah ketemu 1/4 menit jawabannya. Kalau dilanjutkan lagi bisa. Pada suhu 80 berapa dong? Berarti berapa? 1/8 menit gitu, dan seterusnya. Nah, berarti di sini berarti terbalik ke belakang ya, karena yang ditanyakan pada 70 dan 10. 70 kita udah dapat 1/4. Nah, ini berarti ke sini 2 kali. Nah, jadi kalau 4 menit itu adalah 2 kali lebih cepat dari 20, maka waktu di sini 8 menit dong sebelumnya. Nah, demikian juga ke sini. 20 itu kan berarti 8 menit 2 kali lebih cepat dari 10. Berarti berapa dong di sini? Maka 16 dong. Nah, jadi ketemu bahwa di sini 16, di sini 1/4. Jadi kalau mau pakai rumus atau mau pakai deret sama aja. Nah, ini kalau waktu. Nah, waktu itu kan makin kecil kalau lajunya makin besar atau suhunya makin besar. Tapi kalau dia laju nanti lajunya itu makin besar kalau suhunya makin meningkat. Nah, karena kebetulan di sini dibuat waktu kan ya. Jadi kalau suatu laju itu cepat, artinya kan waktunya sedikit. Tapi ya lajunya besar kan gitu ya. Maka dipahami bahwa V sama dengan C/T. Nomor 9. Gambar di bawah ini menyatakan profil energi untuk reaksi P tambah Q menjadi R. Pernyataan yang benar tentang grafik di atas adalah, oke. Berarti di sini, ini berarti reaksinya salah tulis ya. Harusnya ini P menjadi Q ya. P menjadi Q. Oke. Jadi P ini adalah reaktannya ya. Ini reaktan, ini produk. Ini adalah produknya. Nah, kalau kita lihat nilai delta H itu sama dengan H produk dikurang H reaktan. Kalau kita lihat ini kan nilai energi entalpi. Nah, produknya pasti nilainya lebih besar dari reaktan kan. Ini reaktan, ini produk. Nah, berarti delta H ini pasti bertanda positif. Jadi kalau bertanda positif pasti ini reaksi endoterm. Terus aliran kalornya itu dari lingkungan ke sistem ya. Aliran kalornya dari lingkungan ke sistem. Kemudian suhu dari sistem itu akan turun. Suhu ditandai nanti suhu turun. Maka mari kita lihat opsi jawabannya. Kemudian satu lagi ya. Jarak dari reaktan, ya ini reaktan kan tadi ya. Reaktannya kan P ya. Jarak dari P ke A, ke puncak, ini adalah energi aktivasi, teman-teman. Jadi jarak antara yang P ini, titik P, ke A, ke puncak, P itu kan reaktan ya, teman-teman. Itu adalah energi aktivasi. Nah, jarak dari P ke Q, atau Q ke P, itu adalah delta H.
Jadi Q, ini nilai Q Kp, ini kan delta H kan, teman-teman. Karena produk reaktan itu kan, ini delta H. Oke, reaksi tergolong eksoterm salah. Besarnya energi aktivasi dengan penambahan katalis adalah A ke Q. A ke Q itu berarti jarak antara produk ke puncak. Enggak. Kalau yang dengan katalis itu ke ini ya, puncaknya turun. Berarti dari reaktan ke B. Berarti harusnya ini supaya benar harus jarak dari P ke B gitu loh. Ya, atau B ke P lah ya, B ke P. Jarak dari B ke P itu dengan katalis karena gundukannya itu lebih rendah dari yang paling atas. Maka ini salah juga. Oke, karena dibilang A ke Q. Kemudian besarnya delta H reaksi adalah Q ke P. Q ke P adalah delta H reaksi benar. Terjadi kenaikan suhu. Ini kan tadi endoterm, harusnya penurunan. Energi mengalir dari sistem ke lingkungan. Salah, dari lingkungan ke sistem. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 10. Kecepatan reaksi dari suatu reaksi gas dinyatakan sebagai V sama dengan K, A pangkat orde 2, B pangkat orde 1 ya. Reaksi ini berlangsung pada suhu 25. Tentukanlah kecepatan reaksinya jika dibandingkan dengan kecepatan reaksi semula. Oke. Jadi kita dikasih tahu persamaan lajunya V sama dengan K, konsentrasi A pangkat 2, B pangkat orde 1. Oke. Pertanyaannya adalah yang A. Bagaimana kalau volumenya diperkecil setengah dari semula? Volume diperkecil setengah dari semula. Oke. Maka ini kita anggap adalah V1 ya, atau laju awal. Atau ini laju awal. Pertanyaannya gimana laju kedua? Berapa kali dari, apakah ada perubahan gitu loh? Ya. Jadi pertanyaannya adalah lajunya itu kalau volumenya diperkecil setengah kali dari semula gimana? Nah, kita tahu bahwa yang dikurung siku ini kan yang masuk ke dalam itu kan konsentrasi ya. Konsentrasi atau molaritas. Nah, molaritas itu kita tahu mol per volume kan. Nah, kan di sini dikatakan volumenya diperkecil setengah dari semula. Jadi M itu sama dengan mol per volume. Nah, ini kita anggap M awal ya, M1. Nah, jika dia misalnya volumenya lebih kecil dari setengah dari semula, yang terjadi apa kira-kira kan gitu. Mari kita lihat. Maka kalau dibuat setengah dari semula, maka M sama dengan menjadi mol. Nah, berarti ini kita buat jadi setengah volume. Ya, setengah dari semula kan. Nah, angka setengah ini kan kita naikkan ke atas kan bisa. Maka ini menjadi 2 dikali mol per volume. Nah, mol per volume itu kan molaritas, berarti 2 dikali molaritas 1. Jadi ini adalah molaritas kedua gitu teman-teman. Artinya molaritas setelah diubah volumenya. Apa yang terjadi? Maka dia 2 kali dari molaritas awal. Oke. Maka terjadi perubahan molaritas atau konsentrasi jika volumenya diperkecil, guys. Maka lajunya di sini juga kita masukkan. Lajunya berarti menjadi K. Nah, di sini kan awalnya konsentrasinya adalah A. Kalau diperkecil volume setengah dari semula, itu artinya konsentrasinya 2 kali lipat. 2 kali lipat molaritasnya naik. Berarti kalau misalnya awalnya adalah molaritasnya A, berarti di sini menjadi 2A pangkat 2. Awalnya B berarti menjadi 2B pangkat 1. Ya, sesuai orde ya. Nah, ini kan bisa kita keluarkan angkanya. 2 pangkat 2 itu 4 kali 2, 8. Berarti ini 8 kali K. Ya. Molaritas A pangkat 2, B pangkat 1. Nah, ini kan V1 kan tadi kita sepakati itu sebagai laju awal. Maka laju ini akan 8 kali lebih cepat dari laju awal. Karena ini adalah V1. Ini V1 tadi. Oke. Maka yang A itu jawabannya 8 kali lebih cepat kalau setengah volume diperkecil dari semula. Kalau untuk persamaan laju ini. Yang B. Konsentrasi masing-masing per reaksi diperbesar 4 kali semula. Berarti konsentrasi per reaksi itu
diperbesar 4 kali semula. Molaritas menjadi 4 kali. Nah, kalau molaritasnya 4 kali berarti tinggal masukkan V sama dengan K, molaritas A pangkat 2, B pangkat 1. Nah, 4 kali berarti ini menjadi K kali 4A, ya kan? 4 awalnya A berarti 4 kalinya 4A dong. Pangkat 2 kali awalnya kan dia B ya. Berarti menjadi 4B ya. Oke, inilah yang diperbesar dia 4 kali di sini konsentrasinya. Maka sekarang kita coba keluarkan angkanya, guys. Kita keluarkan angkanya berarti 4 pangkat 2 itu 16 kali 4 berarti 64 ya. Berarti 64 kali K terus molaritas A pangkat 2 kali molaritas B pangkat 1. Nah, ini kan tadi V1 ya. Maka dia di sini menjadi 64 kali V1. Artinya, kalau konsentrasinya masing-masing diperbesar 4 kali dari semula, maka molaritasnya, maka laju reaksinya naik menjadi 64 kali dari semula atau dari laju awal. Selanjutnya yang C, bagaimana kalau konsentrasi A naik 2 kali ya, diperbesar 2 kali, berarti si A-nya naik 2 kali, ya kan? Tapi si B-nya diperkecil konsentrasinya 2 kali. Diperkecil 2 kali. Oke. Berarti kita masukkan ke laju ya. Laju sama dengan K. Kalau dia diperkecil 2 kali, si A-nya berarti naik 2 kali ya, sorry. Kalau A naik 2 kali berarti di sini menjadi 2A pangkat 2. Nah, kalau B-nya diperkecil molaritasnya ya, molaritasnya diperkecil bukan volumenya. Jadi kalau diperkecil ya jadi dari awalnya B menjadi setengah B. Nah, ini angkanya kita keluarkan 2 pangkat 2 4 kali setengah berarti 2 kali K A pangkat 2 B pangkat 1. Maka ini kan tadi V1 kan, teman-teman. Maka ini menjadi 2 kali dari laju semula. Nah, jadi ada perubahan laju, bisa sebenarnya lebih besar, bisa lebih kecil. Cuma kebetulan pertanyaan A, B, C ini cenderung dia menjadi lebih besar dari semula. Tapi kalau kita ditanya, bisa nggak dia lebih kecil dari semula? Maka jawabannya sangat besar. Ini untuk KD menentukan orde reaksi ya. Pernyataan yang benar untuk menunjukkan laju reaksi adalah, oke, di sini ada reaktan, ya kan? Ada produk. Nah, kalau reaktan itu berkurang, laju dia nanti konsentrasinya berkurang seiring berjalannya waktu. Kalau produk bertambah, sudah tinggal dicocokkan aja. Nah, di sini S di produk maka dia bertambah, maka jawabannya C. Kalau dia P sama Q harusnya ini berkurang dong. Ya. Karena dia diisi lagi. Oke. Nomor 12. Jika laju reaksi dinyatakan sebagai V, maka pernyataan yang benar untuk reaksi berikut adalah, oke, berarti ada reaksinya N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Nah, kalau misalnya kita buat lajunya ini adalah V, maka ini 3V, maka ini 2V. Kenapa? Karena perbandingan koefisien itu bisa langsung aja perbandingan laju reaksi pada kondisi ini. Karena tidak diketahui datanya ya. Jadi anggap aja laju yang diketahui langsung aja pakai perbandingan koefisien. Karena nggak dikasih tahu data untuk menentukan ordenya. Oke, jadi kita cocok-cocokkan saja. Ini jawabannya D ya, bukan B. Maka mari kita lihat. VH2 ya, itu dibandingkan sama VNH3. Cocok nggak? Mari kita lihat. Nah, jadi ini 3/2 dikali lajunya NH3. Itu kan katanya ya. Oke, kita masukkan laju NH3 itu kan 2V. Maka 3/2 kali 2V sama dengan 3V. Cocok ya. Jadi yang D ini VH2 sama dengan 3V ya benar. Berdasarkan perbandingan konsentrasi ya benar. Kemudian nomor 13. Nomor 13 juga sama seperti nomor 12 ya.
Nah, kan di sini kan dikasih tahu laju reaksi amonia itu ini, dia lajunya sama dengan 0,24 ya. Maka pertanyaannya laju O2. Laju O2. Nah, laju O2 berarti koefisiennya O2 5 kan. 5/4 ya. Karena kalau misalnya NH3 4 kali lajunya NH3 gitu caranya. Jadi perbandingan koefisien mereka dikali lajunya. Maka 5/4 dikali 0,24 sama dengan 0,30. Oke, sekarang lajunya si H2O. Laju H2O. Nah, laju H2O berarti di sini 6/4 dikali laju NH3. Kenapa 6? Karena koefisiennya 6. Maka ini 6/4 dikali 0,24 sama dengan 0,36. Jadi perbandingan koefisien adalah perbandingan laju. Jawabannya adalah D. Nomor 14. Diketahui reaksi H2 gas plus I2 gas menghasilkan 2HI gas. Rumus laju reaksi berdasarkan hasil percobaan ditetapkan persamaan lajunya sama dengan V sama dengan K, berarti H2-nya orde 1, terus I2-nya juga orde 1. Pertanyaannya, berapa lajunya? Tetapan laju reaksinya berapa katanya? Nah, ini kan laju, ini V berarti. Berarti V-nya udah dikasih tahu teman-teman. V-nya 8,2 kali 10 minus 4. Oke. Kemudian yang ditanya adalah nilai K. Nah, H2-nya ada dikasih tahu di sini. 0,2 pangkat 1 kali ini berarti 0,41 pangkat 1. Nah, dari sini kita olah angkanya, K-nya nanti akan ketemu sebesar 0,01. Satuannya itu molar minus 1, second minus 1. Jawabannya adalah D ya. Nomor 15. Logam seng direaksikan dengan asam sulfat 4 molar seperti reaksi berikut ini. Laju reaksi pada logam seng tersebut. Oke, laju reaksi di sini satuannya adalah cm pangkat 3 per detik ya, boleh. Jadi laju itu sama dengan kalau dia kebetulan gas nggak apa-apa, perubahan dari volume dibagi volume ya, untuk gas doang ya, dibagi perubahan waktunya berapa. Nah, perubahan volumenya berarti dari 0 menjadi 10, berarti ini 10 per delta T-nya berarti 40. Maka 0,25 cm pangkat 3 detik minus 1. Kan cm pangkat 3 satuannya. Ini second maka detik minus 1. Jadi jawabannya E. 16. Diketahui laju reaksi dari reaksi A tambah B. Jadi ada reaksi A tambah B menjadi C. Tapi persamaan lajunya hanya memakai orde-nya si A doang. Nah, harusnya kan kita memakai A dan B. Karena yang dipakai ke laju reaksi adalah reaktan kan ya. Nah, pertanyaannya adalah B-nya kemana? Kok nggak ada di rumusnya? Maka sebenarnya B-nya itu sebenarnya ada. Cuma B-nya itu adalah orde 0. Jadi kalau orde 0 dia lebih baik tidak ditulis. Ya. Jadi sebenarnya B-nya ada, tapi orde-nya orde 0. Nah, orde 0 artinya tidak perubahan konsentrasi. Jadi orde 0 itu punya makna teman-teman ya. Orde 0 kan punya grafik kayak gini. Ini molaritas, ini laju. Jadi molaritasnya berubah, lajunya tetap. Jadi orde 0 itu maknanya adalah perubahan molaritas atau perubahan konsentrasi tidak mengubah laju. Tidak mengubah laju. Nah, itu dia. Oke, jadi karena dia orde 0, maka semua bilangan yang berpangkat 0 hasilnya 1 kan. 2 pangkat 1, 0. 2 pangkat 0 itu 1. 3 pangkat 0 itu 1. Jadi, maka ditulislah V sama dengan K, A pangkat orde 2. B-nya nggak ditulis karena dia orde 0. Nah, kita lihat pernyataannya. Laju reaksi dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi A dan B. Ini salah, teman-teman. Nah, laju reaksi hanya dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi si A. Karena si A itu punya orde 2. Si B kan ordenya 0. Tadi kan orde 0 perubahan konsentrasi tidak mengubah laju. Jadi karena dibilang ikut B di sini, maka salah. Orde reaksi konsentrasi B sama dengan 0, benar dong. Laju reaksi hasil reaksi C itu mempengaruhi laju reaktan B, enggak. Laju reaksi dari produk tidak mempengaruhi laju reaksi reaktan.
Karena ini hasil bereaksi itu produk. Orde bereaksi A tidak sama dengan koefisiennya. Nah, kita lihat reaksi ini koefisien A-nya 1. Tapi ordenya 2. Tidak sama. Benar dong. Koefisiennya 1, ordenya 2. Berarti orde reaksi A tidak sama dengan koefisiennya. Orde reaksi total adalah 1. Salah. Orde reaksi total itu berarti ordenya si A ditambah ordenya si B. Maka orde reaksi total adalah 2 tambah 0 sama dengan 2 harusnya, bukan 1. Maka yang benar adalah D, 2 dan 4. Menentukan orde dari data. Nah, untuk menentukan orde dari data, kita perlu membuat persamaan lajunya ya. Jadi kita lihat nomor 17. Diketahui reaksi A tambah B menjadi AB. Terus di sini dikasih tahu datanya. Jika A dinaikkan 3 kali dan B tetap, laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat. Data kedua, jika A dan B masing-masing dinaikkan 3 kali, laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat. Tentukanlah persamaan laju, tentukanlah nilai K, tentukanlah grafik orde untuk kedua reaksi. Nah, selama ini yang kita tahu, data laju reaksi itu kan bentuknya selalu tabel seperti nomor 18 ya, teman-teman ya. Jadi selama ini kita tahu itu data laju reaksi itu bentuknya tabel doang. Nah, yang ini juga ternyata data laju reaksi, guys. Jadi yang seperti ini juga data laju reaksi. Cuman tidak dalam bentuk tabel. Nah, supaya ini bisa kita kerjakan, maka kita buat data ini ke dalam bentuk tabel. Ya, ini buat datanya dalam bentuk tabel supaya lebih gampang dikerjakan. Caranya seperti ini. Diperhatikan caranya biar kamu bisa membuatnya. Oke, caranya kita buat dulu persamaan lajunya secara umum. Nah, jadi persamaan lajunya ini secara umum sama dengan P sama dengan K konsentrasi reaktan ya. A pangkat X terus B pangkat Y. Nah, ini persamaan lajunya sudah kita dapat. Berarti nanti di data percobaannya kita akan tuliskan seperti ini. Jadi dari data ini kita bisa buat tabelnya dengan cara reaktan ini kita buat. Ini kita kasih nomor dulu, nomornya, nomor data, terus data konsentrasi reaktan si A, terus data konsentrasi reaktan si B, kemudian laju. Nah, laju itu kan V. Nah, jadi kita buat tabel kayak gini. Nah, setelah kita udah buat tabel kayak gini, kita kasih nomor tabelnya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tergantung datanya berapa ya. Oke, jadi ini ada trik cara membuat data seperti ini ke dalam bentuk tabel. Jadi kita buat ya teman-teman. Caranya adalah data nomor 1 ini kita anggap semuanya 1. Jadi ini data awal. Data nomor 1 kita anggap data awal. Kalau data awal berarti kita anggap ini angka 1, angka 1, angka 1. Nah, jadi data nomor 1 saya ulangi, buat angka 1 semua. Jadi kalau kalimat ini sudah data kedua, teman-teman. Ini data ketiga. Nah, berarti datanya hanya 3 nanti ini. Maka tidak ada data keempat. Nah, seandainya dibuat satu lagi, maka itu data keempat. Jadi tergantung dia yang di data itu ada berapa. Saya ulangi, data awal itu buat angka 1 semua. Kemudian data 2, di sini kamu bacalah dia, teman-teman. Nah, jika A, ini kan kurung siku berarti konsentrasi. Jika konsentrasi A dinaikkan 3 kali, berarti kan data awalnya 1. 3 kali dari 1, maka di sini data 2 ini, kita terjemahkan ini kita buat angka 3. Dan B tetap, berarti data awalnya 1. Ya kan? Tetap, berarti ini tetap 1. Laju menjadi 3 kali lebih cepat. Laju menjadi 3 kali lebih cepat. Berarti ini 3 kali dari awal. Gitu loh. Nah, inilah terjemahan data kedua. Nah, data ketiga ini ya sama seperti kita menerjemahkan data kedua tadi. Jika A dan B masing-masing dinaikkan 3 kali. Maksudnya dinaikkan dari data awal ya.
Jadi semua ini dibandingkan dari data awal. Jadi data awalnya 1-1, kalau masing-masing dinaikkan 3 kali, berarti ini jadi 3, ini jadi 3, kayak gitu ya. Laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat dari data awal. Data awalnya tadi 1, maka ini 3. Jadi data 4 itu tidak ada. Jadi kalau lebih baik, kamu nggak usah tulis lagi nomor 4. Kalau memang tidak ada gitu loh. Jadi datanya kita udah terjemahkan menjadi seperti ini. Nah, kalau udah datanya seperti ini kan kita bisa mengerjakannya lebih mudah ya. Jadi kalau kita ditanya, tuliskan persamaan lajunya. Persamaan laju maksudnya adalah kita mencari orde X dan orde Y. Ya kan gitu ya. Kita mencari orde X dan orde Y. Oke, pertama kita cari orde X. X itu punyanya si A. Berarti kita ambil data 1, 2 ya. Data 1 dan 2. Nah, data 1 dan 2 berarti kita masukkan ke persamaan ini. Data 1 dia di sini 1 sama dengan K. Data 1 ini 1 pangkat X kali 1 pangkat Y per data 2. Data 2 lajunya itu adalah 3 sama dengan K. Oke, masukkan di sini A-nya 3 pangkat X kali B-nya 1 pangkat Y. Maka dari sini kita bisa melihat persamaannya ini, K-nya tewas, kemudian data ini Y-nya tewas ya. Maka dihasilkanlah 1/3 sama dengan 1/3 pangkat X. Maka dari sini ketemu orde A atau X itu sama dengan 1. Ya. Jadi orde X itu 1. Kemudian kita mencari sekarang ordenya si Y. Nah, ordenya si Y berarti kita ambil data A yang sama. Data 2 dan 3 ya. Data 2 dan 3. Nah, data 2 dan 3 maka kita masukkan ke persamaan. Data 2, 3 sama dengan K. Data 2 ini 3 pangkat X kali. Ini data 2, maka dia di sini 1 pangkat Y. Nah, bagi ya. Ini 3 sama dengan K 3 pangkat X ya, 3 ya. Kemudian di sini 3 pangkat Y. Nah, dari sini kita bisa ini tewas. Ini 3/3 itu sama dengan 1, teman-teman. 1 sama dengan 1/3 pangkat Y. Nah, kalau di sini jawabannya 1, maka Y-nya itu adalah 0 ya. Karena semua bilangan yang berpangkat 0 hasilnya 1. Maka dari sini kita sudah ketemu X-nya adalah 1, Y-nya adalah 0. Nah, dengan demikian maka persamaan lajunya sama dengan P sama dengan K. A-nya pangkat 1, B-nya, kalau pangkat 1 nggak usah ditulis, B-nya pangkat 0. Nah, kalau dia orde 0, nggak usah ditulis, teman-teman. Jadi, hasil akhirnya adalah V sama dengan K, A pangkat orde 1. Nah, jadi kalau dia orde 0, tidak usah ditulis. Maka yang saya kotakin inilah jawaban persamaan lajunya. Gitu loh. Orde 0 tidak ditulis. Oke, sekarang kita jawab yang B. Yang B pertanyaannya adalah, tentukan nilai K jika A-nya 0,4 M, B-nya 0,2 M, dan V-nya 8 kali 10 min 2 molar per second. Oke, tadi persamaan lajunya V sama dengan K kali A pangkat 1. Nah, jadi V-nya itu kan 8 kali 10 minus 2 molar per second. Sama dengan K-nya yang kita cari. Nah, konsentrasi A-nya 0,4 molar. Nah, B-nya gunanya apa dong, Pak? Ya, nggak ada. Karena dia orde 0, B-nya nggak ada gunanya di sini. Karena kalau orde 0 itu artinya adalah perubahan konsentrasi tidak mempengaruhi laju. Itu arti orde 0 ya, teman-teman. Maka grafik orde 0 itu kan kayak gini, stagnan, gitu, lurus saja gitu. Jadi mau berapapun konsentrasinya ya lajunya segitu aja. Nah, jadi dari sini kita cuma pakai ya data A saja.
Dengan demikian, maka ini menjadi K sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 2 molar per second dibagi 0,4 molar. Maka ini K-nya menjadi 2 kali 10 minus 1 atau 0,2 second minus 1. Molarnya kan habis di sini ya. Satuan molarnya habis. Tinggallah second minus 1. Jadi jawabannya adalah ini. Nah, itulah untuk jawaban B. Sekarang yang C ya. Yang C. Grafik orde reaksi untuk kedua pereaksi. Oke, pereaksinya yang pertama berarti grafik untuk orde A ya kan. Orde konsentrasi si A. Orde A itu kan 1 kan. Maka grafik orde 1 kan kita sudah belajar. Maka ini dia konsentrasi, ini laju. Maka dia membelah tengahnya gini, 45 derajat. Ini grafik orde 1. Anggap aja ini lurus dari tengah ya, 45 derajat. Oke. Kalau grafik orde si B kan grafik orde 0 ya. Grafik ordenya si B itu 0. Maka grafik orde 0 itu yang tidak ada pengalami perubahan tadi, ini V, ini molaritas. Jadi molaritasnya nambah, ya lajunya tidak nambah. Anggap ini lurus ya teman-teman. Ini lurus. Nah, kayak gini. Jadi inilah jawaban nomor 17. Diketahui data percobaan 2A tambah B tambah C menghasilkan D tambah 3E. Dengan data berikut. Nah, ini data percobaannya ada 5 data nih. Kemudian pertanyaannya adalah, tentukan orde reaksi masing-masing dan orde reaksi total. B, nilai K dan satuannya. C, persamaan laju. D, nilai X. Oh, berarti nilai laju kalau konsentrasi A sekian, B sekian, C sekian. Nah, terus grafik orde untuk reaksi A. Oke, kita jawab satu-satu. Nah, yang A, berarti pertanyaan A adalah orde reaksi masing-masing. Jadi sebelum kita jawab yang A, kita tulis dulu persamaan lajunya secara umum. P sama dengan, yang kita pakai berarti reaktan doang ya teman-teman, berarti ABC. P sama dengan K, konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y kali konsentrasi C pangkat Z. Jadi ada 3 orde yang akan kita mau cari. Nah, kalau 3 orde yang mau kita cari, maka yang pertama kita mau mencari misalnya ordenya si X. Nah, kalau kita mencari ordenya si X, maka kita ambil 2 data di mana Y dan Z-nya sama. Berarti ininya sama, B sama C-nya sama. Data nomor berapa? Data nomor 1 dan 2. Nah, jadi intinya itu, kalau kita mencari orde X, maka X-nya itu harus beda. Maka yang lain kan Y dan Z. Atau B dan C. Nah, B dan C-nya sama itu data 1 dan 2. Kan sama-sama mereka. Nah, setelah ini kita masukkanlah ke persamaan laju yang ini kan. Data semuanya. Oke, yang pertama data 1. V-nya di data 1, 0,1 teman-teman. 0,1 sama dengan K. Oke. Nah, A, B, C di data 1, 0,1 semua ya. Berarti 0,1 pangkat X kali 0,1 pangkat Y kali 0,1 pangkat Z. Dibagi data kedua kan. Nah, data kedua berarti lajunya di sini 0,4. Sama dengan K, ABC-nya 0,2, 0,1, 0,1. Oke. Berarti di sini 0,2 pangkat X kali ini 0,1 pangkat Y kali 0,1 pangkat Z. Nah, ini berarti tinggal di ini tewas, K-nya juga tewas. Nah, 1/4 itu sama dengan setengah pangkat 2, benar ya? Sama dengan, ini disederhanakan ya setengah pangkat X. Maka dari sini ketemu X-nya sama dengan 2. Nah, ketemu X-nya 2, teman-teman. Ya, ini kita kotakin, biar tahu jawabannya. Nah, kita sudah menyelesaikan orde X. Sekarang kita mencari ordenya si Y ya. Ordenya si Y. Nah, ordenya si Y data berapa kita ambil? Nah, berarti Y itu kan B. Berarti kita ambil 2 data yang sama. Si A dan B. Yaitu data 2 dan 3 ya.
data 2 dan 3. Nah, data 2 dan 3, maka kita ambil data 2, ini berarti data 2 itu yang di bawah ini kan, teman-teman. Oke, 0,4 sama dengan K, 0,2, 0,1, 0,1. 0,2 pangkat X kali 0,1 pangkat Y kali 0,1 pangkat Z. Nah, bagi data yang ketiga. Nah, data yang ketiga V-nya 0,8 di sini ya. 0,8 sama dengan K. Nah, yang ini 0,2, 0,2, 0,1. Oke, 0,2 pangkat X kali 0,2 pangkat Y kali 0,1 pangkat Z. Nah, dari sini kan bisa kita tewaskan yang K-nya tewas, ini tewas, ini juga tewas. Nah, 4/8 itu setengah ya teman-teman, sama dengan 0,1/0,2 itu juga setengah pangkat Y. Maka dari sini ketemulah Y-nya sama dengan 1 ya. Oke. Nah, jadi X-nya udah ketemu 2, Y-nya udah ketemu 1. Nah, sekarang kita mencari orde selanjutnya, orde Z. Nah, ordenya si Z kita cari. Nah, ordenya si Z kita cari. Kalau kita mencari ordenya si Z, maka kita butuh 2 data di mana si A dan B sama. Jadi kalau kita mau mencari orde data dia harus beda. Data yang lain sama. Itu kunci pertama. Ada nggak ketemu datanya si C beda, tapi yang lainnya sama? Ada nggak? Maka jawabannya tidak ada. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengambil data si Z harus beda. Pokoknya Z-nya harus beda. Data nomor berapa yang bisa beda? 3 dan 4. Kalau kita ambil 3 dan 4, kan dia udah beda. Udah bisa dikerjain. Itu ya. Walaupun A-nya nggak sama, nggak apa-apa. A-nya itu nanti bisa kita tewaskan. Karena kita sudah dapat ordenya si A. Kan kita udah dapat nilainya 2. Jadi walaupun ini beda, kita bisa selesaikan perhitungan matematikanya. Nah, jadi caranya kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita ambil data 3 dan 4 karena orde Z yang dicari dia harus beda. Kita nggak bisa mengambil data 5 karena lajunya dibuat X. Nggak bisa ya. Kalau lajunya dibuat X berarti kita nggak tahu angkanya berapa. Jadi tidak bisa kita hitung gitu loh, teman-teman ya. Jadi kita ambil data 3 dan 4, maka data 3 ini 0,8 ya. 0,8 sama dengan K. Data 3 itu 0,2, 0,2, 0,1. Oke. 0,2. Nah, langsung aja di sini sebenarnya kamu bisa buat X-nya 2, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu buat X nggak apa-apa juga. Kemudian di sini 0,2 pangkat Y, terus 0,1 pangkat Z. Nah, dibagi data 4 ya. Data 4 itu di sini 6,4 sama dengan ini K. Data 4 ini 0,4 pangkat X kali ini 0,2 pangkat Y kali 0,2 pangkat Z. Nah, dari sini kan ini bisa tewas, guys. Ini udah tewas. Nah, ini tinggal kita selesaikan 0,8 per 6,4 itu 1/8. 1/8. Sederhananya gitu kan, 1/8 ya. Nah, sama dengan, nah X itu kan kita udah ketemu 2 kan. Nah, langsung masukkanlah nilai X itu 2. 0,2 per 0,4 pangkat X itu sama dengan setengah pangkat 2. Nah, ini 0,2 per 0,4 pangkat X itu sederhananya setengah pangkat 2 kan. Kali 0,1 per 0,2 berarti ini setengah pangkat Z. Nah, ini udah X-nya udah ketemu 2 kan dari sini. Nah, ini kan kita bisa tewaskan. Ini menjadi setengah pangkat 3 sama dengan setengah pangkat 2 ya kali setengah pangkat Z. Dari sini ketemu dong Z-nya sama dengan 1 ya. Tahu ya dari mana 1 ya? Oke. Jadi kita udah ketemu semua ordenya. X-nya 2, Y-nya 1, Z-nya 1. Kemudian ditanyakan orde total juga nih.
Orde total berarti kita jumlahkan X tambah Y tambah Z. Nah, X-nya tadi 2, Y-nya 1, Z-nya 1. Maka orde totalnya 4. Selesai. Nah, inilah jawabannya si A. Nah, jawabannya si B, pertanyaannya adalah nilai K dan satuannya. Nah, kalau mau mencari nilai K, ya ambil data 1 saja. Saya ambil data 1 saja. Data 1. Ya, data 1 berarti masukkan ke persamaan laju. Nah, persamaan lajunya kan P sama dengan K. Nah, A-nya pangkat 2, B-nya pangkat 1, C-nya pangkat 1. Nah, ini persamaan lajunya, teman-teman. Nah, P-nya di nomor 1 itu 0,1 ya. 0,1, satuannya molar per second. Jadi laju reaksi itu molar per second. Terus K, nah, datanya semua kan 0,1. Nah, ini kan konsentrasi 0,1 molar pangkat 2 kali B-nya berarti 0,1 molar juga pangkat 1 kali C-nya juga 0,1 molar pangkat 1. Nah, jadi K sama dengan 0,1 molar per second. Nah, ini molarnya udah pangkat 2 kali M kali M. Berarti molarnya di bawah pangkat 4 ya, pangkat 4 di bawahnya ini. Jadi kalau ini dikalikan 0,1 ini 0,01 berarti 0,001 ya, teman-teman ya. Nolnya 4 ya. Karena ini kuadrat tadi. Molar pangkat 4. Maka nilai K di sini sama dengan berapa ini? 1000 jadinya ya. 1000 molar minus 3 kali second minus 1. Kenapa? Karena kan di sini kan molarnya 4. Matinya ke atas 1 berarti 3. 3 ke atas minus 3 S per di sini kan minus 1. Jadi inilah nilai K. Selesai dan satuannya sudah ada 1000. Nah, kemudian yang C, pertanyaan yang C adalah persamaan laju reaksi. Nah, kalau persamaan laju reaksi berarti kita tulis gini aja, P sama dengan K, A pangkat 2, B pangkat 1, C pangkat 1. Nah, ini persamaan laju namanya. Jadi yang C itu kita hanya menulis ulang aja sebenarnya. Kemudian yang D. Yang D pertanyaannya adalah nilai X, teman-teman. Nah, untuk nilai X, artinya diminta laju pada perubahan konsentrasi tertentu ya. Nah, kalau kamu ditanya laju yang lain, maka kamu masukkan saja angkanya semua. Nah, berdasarkan persamaan laju. Persamaan lajunya P sama dengan K, konsentrasi A pangkat 2, kali konsentrasi B pangkat 1, kali konsentrasi C pangkat 1. Kan gitu. Nah, lajunya kan X di sini. X sama dengan V sama dengan, nah yang ini kan. Nah, masukkan nilai K teman-teman. 1000, ya kan K-nya udah ada ketemu. Nah, nilai A-nya yang ini masukkan. Nah, jadi konsentrasinya 0,8 pangkat 2 kali B-nya 0,4 pangkat 2, 0,4 pangkat 1, sorry. Kali C-nya 0,4. Maka lajunya ini, jadi saya dapatkan hitungannya itu adalah 102,4 molar per second. Yang E pertanyaannya adalah tentukan orde untuk si A. Nah, A itu kan grafik orde untuk A. A itu kan ordenya 2. Orde 2 kan kita udah belajar di faktor laju, yaitu ini molaritas, ini laju, maka orde 2 itu kayak setengah parabola gitu ya teman-teman. Kayak gini. Nah, itu orde 2. Kalau ini terhadap si ordenya si A. Karena dia orde 2. Kalau orde 1, gimana orde 1? Kalau orde 1 berarti kan seperti yang kita bahas di nomor 17, gini. Lurus setengah gitu ya. Oke, bagi 2, 45 derajat. Kalau orde 0 yang lurus tadi.
Nah, berarti ini adalah orde untuk si B dan B atau C. Karena dia punya orde 1. Oke, jadi inilah penyelesaian untuk soal nomor 18.